Saudara, racikan John Hartman dalam meramu komposisi timnas Indonesia akan mendapat ujian awal di laga FIFA Series dan Asian Championship 2026. 90% pemain yang pernah membela timnas diprediksi akan dipanggil Hartman untuk memperkuat timnas untuk menghadapi FIFA Series dan Piala AFF. John Hartman segera memulai tugas perdananya sebagai nahkoda timnas Indonesia di ajang FIFA Series Maret 2026 mendatang. Laga ini jadi momen awal bagi Hartman mengenal skuad yang ia tangani. Hartman tampak antusias memulai tugas barunya sebagai juru racik timnas Indonesia. Mantan arsitek timnas Kanada ini mengungkap keseriusannya untuk mengikuti perkembangan kompetisi Super League secara langsung. Hartman pun mengaku telah berkomunikasi dengan para pemain timnas. Mantan pelatih FC Toronto ini bilang akan segera mengunjungi pemain di klub masing-masing. Yes, over the Christmas, I was wishing many of them a Merry Christmas and Happy New Year with their families. But I've spoke to the core group of players. I've had conversations, long conversations with our captain and some of the senior leaders. Not yet to learn about their World Cup, but just to get to know them as people and introduce myself. Over the next 2 weeks, I will have video conferences with the core leaders of the team to understand the World Cup qualification campaign, to get their perspective, to understand their motivations, why they play for Indonesia, what they want out of their journey. These are conversations that will take place in the next 2 weeks, and then I will visit them. Sementara itu, analis sepak bola Muhammad Kusnaini memprediksi 90% pemain yang dipanggil Hartman untuk melakoni ajang FIFA Series adalah pemain yang sudah pernah membela timnas. Dia juga mungkin tidak akan mudah mendapatkan nama-nama baru di luar yang pernah dipanggil. Jadi kalau di federasi itu ada yang namanya short list, ada yang namanya long list. Long list pemain tim nasional itu terdiri tidak hanya mereka yang sudah pernah dipanggil, tapi juga mereka yang sudah pernah dipantau. Nah, long list-nya itu mungkin lebih dari 60-70 nama. Nah, mungkin tidak mudah juga bagi Hartman untuk mendapatkan nama di luar long list itu. Yang mungkin tidak mudah itu adalah bagaimana dia menyatukan chemistry antara dia sebagai pelatih dengan pemain-pemain yang mungkin sudah lebih lama terbentuk chemistry-nya. Karena nanti yang dipanggil bulan Maret misalnya contohnya buat FIFA Series, itu saya yakin 80% atau 90% bahkan itu pemain yang sudah ada di timnas selama ini. Dan mereka sudah terbentuk chemistry-nya karena sudah sekian lama. Nah, Hartman yang harus bisa beradaptasi membangun chemistry dengan chemistry yang sudah ada itu. Oke. Selain momentum komposisi pemain, John Hartman kini juga harus segera menyusun staf kepelatihan agar bisa segera membuat program untuk para pemain timnas. Selain menghadapi laga FIFA Series, di tahun 2026 ini, timnas Indonesia juga akan mengikuti kompetisi ASEAN Championship. Indonesia berada di grup A bersama juara bertahan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan pemenang playoff antara Brunei Darussalam dan Timor Leste. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, FIFA Series pada bulan Maret mendatang akan menjadi ujian awal racikan John Hartman. Lalu apa saja yang harus dilakukan John Hartman untuk meramu skuad timnas Indonesia? Kita akan bahas bersama analis sepak bola Ihsan Mahar. Selamat malam, Bung Ihsan, apa kabar? Malam, Valen, apa kabar juga? Baik, Bung Ihsan, ini kan FIFA Series bulan Maret, praktis ada 1 sampai 1,5 bulan lagi lah persiapannya. Nah, apa yang harus dilakukan John Hartman untuk mencari pemain untuk timnas? Apakah efektif dengan waktu persiapan segitu Hartman memantau pertandingan Liga Domestik? Iya, kalau saya melihat waktu persiapan yang dimiliki oleh John Hartman, juga Malen sebagai asisten pelatih dan juga pelatih fisik, plus nanti ditambah oleh asisten pelatih lokal yang akan rencananya mungkin akan diperkenalkan pada awal Februari nanti. Notabene mereka hanya punya waktu efektif tidak sampai 3 minggu bahkan, karena kenapa? Karena kita tahu bahwa putar kedua Liga Super baru berjalan di akhir pekan nanti. Begitupun nanti di pertengahan bulan Februari sudah masuk bulan Ramadan
yang mana pemain-pemain lokal kita di Liga Super tentu akan ada penyesuaian dari cara pola latihan mereka, begitupun juga cara latihan mereka. Jadi kalau melihat dari kacamata di Liga Super tentu akan kurang efektif, dan efektifnya mungkin hanya sekitar 2-3 pekan lagi, dan oleh karena itu maka saya melihat bahwa Herman akan fokus untuk benar-benar mengamati para pemain yang justru bermain di luar Indonesia, misalnya seperti Calvin Verdong di Prancis, Jay di Serie A Italia, dan juga Kevin Dix di Spanyol, di Jerman, begitupun beberapa pemain di Liga Belanda. Jadi memang pemain ini yang tentu akan menjadi tulang punggung, dan selain itu pemain-pemain juga yang bermain di Asia Tenggara seperti di Thailand dan di Malaysia juga bisa menjadi pilihan nantinya. Jadi kalau saya melihat memang waktu ini sangat terbatas, jadi FIFA Series akan menjadi ajang Herman setidaknya untuk mengenal para pemainnya dan juga untuk memperkenalkan racikan dan juga filosofi yang ingin dia tanamkan untuk timnas Indonesia setidaknya dalam setahun ke depan. Oke, berarti waktu yang mepet itu, apakah kemungkinan bahwa Herman ini akan mengajak pemain timnas sama dengan komposisi yang waktu itu dilakukan oleh Patrick Kluivert? Artinya tidak ada perubahan di sisi komposisi pemain? Ya, kalau dibandingkan dari laga terakhir kita di kualifikasi Piala Dunia lalu pada bulan Oktober, saya melihat sekitar 90% pemain akan tetap yang sama komposisinya, dengan notabene untuk FIFA Series melawan Bulgaria, Saint Kitts Nevis dan juga Kepulauan Salomon ini tentu relatif pemainnya sekitar 90%. Mungkin akan ada kejutan, itu pun tidak lebih dari 3 atau 4 pemain baru yang mungkin akan diberikan debut oleh Herman di bulan Maret nanti. Jadi memang komposisi akan sama, dan ini tugas utamanya bagaimana Herman ingin menunjukkan filosofi dan juga game plan yang ingin dia terapkan kepada para pemain timnas yang kita tahu selama ini sudah menjadi tulang punggung. Jadi setidaknya ketika nanti masuk di bulan Juni pada laga FIFA bulan Juni dan juga ASEAN Championship pada bulan Juli Agustus, dia sudah punya pola yang ingin ditampilkan, dan semoga itu, dan di saat itulah nanti di pertengahan tahun baru dia akan membuka peluang untuk melakukan bongkar pasang susunan pemain, mungkin memasukkan lebih banyak pemain baru, dan juga mencoba mungkin mencari pemain naturalisasi lain yang untuk memperkuat, terutama dia butuh pemain yang kalau melihat dari gaya bermain anak asuhan Herman di Kanada dan Toronto, dia butuh pemain serba bisa di sisi sayap dan juga penyerang bertipe poacher yang bisa menjadi penyelesai akhir. Oke, menarik. Berarti ada kemungkinan pemain baru yang memang akan ditempatkan dengan posisi-posisi yang baru. Karena ini jadi evaluasi ya buat Herman, terutama dengan melihat pertandingan-pertandingan sebelumnya, pasti udah riset duluan yang dipasang pelatih. Iya benar banget, Valen. Apalagi Herman ini kan tipikal pelatih modern, database coaching, yang dia benar-benar menggunakan data. Yang saya juga melihat beberapa kali mendengar juga bahwa di Liga Super dia memang belum kelihatan batang hidungnya menyaksikan laga-laga Liga Super langsung di stadion, tapi dia sudah mengumpulkan data-data para pemain lokal yang selama ini menjadi langganan timnas ataupun pemain-pemain yang masuk dalam nominasi pemain timnas selama ini untuk diamati, dan setelah data dari para analis masing-masing klub di Liga Super, setelah itu dia akan mencari siapa pemain yang cocok dengan gaya dia, setelah itu baru dia melakukan pemantauan langsung dari pertandingan-pertandingan itu yang dia saksikan langsung nanti di stadion ataupun dia saksikan dari layar kaca. Jadi memang pelatih ini sangat-sangat mengandalkan data dan statistik, gaya-gaya kalau kita sekarang lihat merujuk pada gaya Moneyball, film yang sangat fenomenal dulu tentang data yang dilakukan oleh tim American Football. Jadi memang ini yang dilakukan oleh Herman, dan dia benar-benar sangat menyukai data. Jadi apa yang akan nanti dibawa oleh Herman susunan pemain yang dia panggil mulai nanti FIFA Series hingga di bulan Juni dan Juli mendatang, itu adalah pemain-pemain yang secara data itu sesuai dan cocok dengan gaya permainan dan game plan yang Herman inginkan. Nah, kalau gitu apakah ada kemungkinan komposisi pemain yang dipanggil antara FIFA Series dengan Piala AFF 2026 ini akan sama? Karena kan waktu pelaksanaan juga deketan ya, yang pertama bulan Maret, terus Piala AFF nanti rencananya bulan Juli. Ya, kalau melihat perbandingan antara FIFA Series dan AFF, saya melihat bahwa mungkin akan ada perubahan. Kenapa? Karena FIFA Series di bulan Maret ini adalah bagaimana Herman memperkenalkan dirinya kepada skuad timnas, jadi akan masih mayoritas dipenuhi oleh pemain-pemain muka lama. Dan nanti ketika di laga kalender FIFA di bulan Juni atau pertengahan tahun nanti, sebelum menghadapi ASEAN Championship, dan itulah
akan kita melihat kerangka dari tim yang akan bermain di Asian Championship. Jadi kita lihat nanti bulan Juni dan kemungkinan usaha Herman ingin mencari lebih banyak pemain lokal baru untuk mengisi komposisi timnas. Tentu ini juga akan jadi sangat menentukan. Jadi saya melihat nanti FIFA Series dan juga Asian Championship komposisi mungkin perubahan komposisinya mungkin Herman hanya mempertahankan sekitar 70-75% pemain yang dipanggil di FIFA Series untuk dalam misinya memberikan gelar Asian Championship pertama untuk timnas Indonesia. Ya, yang jelas kata Herman tadi bilang kalau waktu ini untuk bisa memilih pemain, dia akan memahami motivasi para pemain, apa niat ataupun juga tujuannya untuk membela timnas. Kelihatannya ini memang terlihat ya arsitek yang juga merupakan seorang dosen begitu, karena ia akan mendalami untuk memperkenalkan diri dan mengenal para pemain-pemainnya seperti apa. Baik, kita nantikan bagaimana ramuan yang nanti akan disusun oleh Herman, yang pasti jelas kita nantikan dan kita akan lihat bagaimana ia membuktikan ekspektasi masyarakat pecinta sepak bola Indonesia. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam, analis sepak bola Ihsan Mahar. Terima kasih, selamat malam, salam olahraga.